Jadi ya saya memberikan dia pengertian juga, dan yang pastinya kenapa saya bisa sampai ada di sini ya karena saya mau anak saya tahu gimana pun saya pasti akan ngebelain anak saya, dan saya akan ngeluarin fakta-fakta yang benar gitu. Jangan entar berita hoax ini itu, entar anak saya dikatain orang, entar anak saya malah terganggu secara psikologis, ya saya nggak mau. Semua terima kasih yang saya hormati, yang kami hormati teman-teman pers ya, teman-teman media. Jadi memang hari ini klien kami Farwenda sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, telah datang ke Polda Metro Jaya ya, unit cyber ya, terkait dengan akun TikTok yang dulu pernah viral ya, yang melakukan fitnah terhadap klien kami dan anaknya ya, Thalia. Ya, jadi ini adalah laporan dari RO ya, laporan dari RO. Kami sebagai klien kami sebagai saksi korban. Ya, saksi korban. Bagaimana saksi korban ini adalah pihak yang sangat dirugikan terhadap viralnya akun ini ya, akun TikTok Vinaran ya, yang mana tadi sudah ditanyakan kepada klien kami sekitar kurang lebih 16 pertanyaan kurang lebih ya. Lalu juga kami berbicara dengan penyidik juga. Kami sangat berharap bahwa pelakunya bisa ditemukan ya. Memang progres dari case ini juga sudah cukup baik ya. Jadi akun Vinaran ini sudah dipanggil juga, sudah diperiksa, tapi kita serahkan semuanya nanti bagaimana hasil akhirnya kepada pihak penyidik ya. Yang pasti kami berpesan kepada semua pihak, jangan lagi melakukan hoax ya, jangan lagi melakukan fitnah-fitnah melalui media sosial ataupun hal-hal baik TikTok, baik YouTube ya, itu akan kami laporkan ya, terutama apalagi yang menyangkut soal anak ya, Bu Enda ya. Jadi memang Bu Enda ini konsisten terhadap anak, dia akan terus memperjuangkan hak-haknya, memberikan rasa nyaman, memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Jadi 16 pertanyaan sudah dijawab oleh klien kami dengan sangat baik ya, dengan memberikan bukti-bukti yang cukup akurat, dan nanti selebihnya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Jadi mungkin sampai sekarang masih ada yang menghujat atau gimana Siti di sosial media mungkin? Mungkin teman-teman lebih tahu lah ya, tapi setahu kami setelah kami melakukan tindakan semuanya sudah berkurang ya, alhamdulillah ya. Ya semoga dengan tindakan ini udah sampai di sini bisa makin jerah. Jadi ini adalah salah satu tindakan nyata dari klien kami. Ya. Cik, mungkin 16 pertanyaan lebih ke arah mana mungkin Cik? Mengenai hal apa aja mungkin? banyak lah ya. Ya banyak. Jadi kita serahkan bukti ya, bukti-bukti bahwa memang anak itu adalah memang anak dari klien kami ya. Itu kan di sana kan mereka memfitnah ya, akun itu memfitnah bukan anak klien kami segala macam ya. Kami juga nggak paham ya, klien kami juga bingung. Klien kami itu seperti ada pihak yang tidak suka terus-menerus gitu ya. Jadi kami pelan-pelan kita akan hadapi juga sampai memang kami akan tahu siapa sih pelaku sebenarnya nantinya ya. Tapi yang pasti kita jelaskan semua buktinya bahwa apa yang disampaikan di akun TikTok Vinaran itu tidak benar sama sekali ya, dan ini menjadi pelajaran buat yang lain juga. Jangan asal bicara dan jangan melakukan fitnah-fitnah ya. Berarti menutup pintu damai nggak sih Ci? Dan akan terus proses hukum aja Ci gitu? Untuk sementara saya menjadi saksi ya. Ya, saksi korban ya, yang mana memang nanti itu coba didiskusikan dengan pelapor. Tapi kalaupun memang ditanya, klien kami pernah bilang bahwa untuk memberikan efek jerah ya kami tidak akan semudah itu untuk memaafkan. Kita harus lihat tindakan nyatanya juga ya kan, jangan dibilang memaafkan lalu mengulangi lagi kan, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti ini biar ada efek jerah ya. Cik, mengenal nggak sih sosok di balik Vinaran ini sih mungkin? Enggak, kebetulan enggak kenal, enggak tahu, enggak siapapun ada kehadiran orang itu, manusia itu enggak tahu. Tapi udah pernah bertemu mungkin? Nggak pernah juga, kan nggak pernah. Jadi nggak tahu sama sekali. Bunda, ternyata pelaporan ini kan terus berjalan dan sudah dipanggil juga katanya terlapornya. Mungkin ada perasaan lega juga karena ini ditangani cukup serius begitu. Ya senang lah, tapi jujur ini ya, tapi jujur ini pertama kalinya aku ke sini, jadi aku lumayan deg-degan sebenarnya. Tapi ya untuk anak apapun dan lama-lama kan capek juga ya kalau diomongin terus ya. Jadi kayaknya harus ada tindakan nyata supaya hoax itu tidak
makin bertebar. Ada harapan juga mungkin dari Bunda supaya terlapor ini terus ditingkatkan statusnya mungkin sampai ke persidangan, mungkin sampai juga ke hukuman juga. Ya, jadi begini, ini belum final. Jadi memang tadi kita diskusi dengan penyidik bahwa finarannya sudah pemilik yang membuat akunnya sudah diperiksa, tapi ternyata informasinya adalah dia sempat menjual handphone itu. Ya. Nah, lalu siapa yang menggunakan setelah itu ini lagi dicari. Ya, jadi kita tunggu lagi. Tapi sekali lagi kami terima kasih kepada pihak kepolisian yang serius menangani perkara ini. Tapi besar harapan kami untuk mendapatkan pelaku sebenarnya. Jangan selesai sampai di sini karena efek jerah ini harus ada pada pihak-pihak itu. Ya, nanti bagaimana setelah ditangkap baru duduk bersama dengan kami untuk bagaimana apakah dimaafkan oleh klien kami itu nanti urusan nanti. Tapi kami berharap kita dapat dulu siapa pelaku sebenarnya. Cik, nanti kedepannya akan seperti ini juga nggak? Kalau misalnya ada yang ngebully lagi akan langsung melaporkan apa bagaimana? Kita lihat nanti aja. Talia gimana Bun? Talia Bun? Ya, ada Sempat pembatasan main tahu nggak sih atau gimana? Kalau dia emang ada pembatasan main sosmed, tapi kan orang di sekitar dia main sosmed ya gitu. Maksudnya saya bisa jaga dia, tapi saya nggak bisa jaga lingkungannya dia, ataupun mungkin teman-temannya dia, atau orang yang tiba-tiba ketemu dia, nanya-nanya dia gitu. Jadi ya saya memberikan dia pengertian juga dan yang pastinya kenapa saya bisa sampai ada di sini ya karena saya mau anak saya tahu gimana pun saya pasti akan ngebelain anak saya dan saya akan ngeluarin fakta-fakta yang benar gitu. Jangan entar berita hoax ini itu, entar anak saya dikatain orang, entar anak saya malah terganggu secara psikologis ya saya nggak mau. Terganggu seperti artinya Talia psikologisnya. Ya saya sangat menjaga sih. Memberi pengertiannya seperti apa sih Ci? Sampai dijelasin segala macam, ditenangin apa gimana? Dijelasin secara perlahan dan untungnya dia selalu ngomong apa aja yang dia dapat beritanya gitu. Jadi ya cukup sekedar apa yang dia dapat saya jelaskan saja. Jadi kalau misalnya sekarang umurnya menurut saya belum cukup saya menjelaskan apa berita di luar sana yang sangat kejam ini, ya kan? Jadi perlahan aja. Perlu pendampingan ini nggak psikolog itu untuk? Psikolog ada? Sudah Pak. Sudah. Pendampingan berapa lama Ci, selama ini? Masih rutin. Oke. Ya, Artinya terima masih kasih. perlu ini. Terima kasih ya. Bang, buktinya apa mungkin tadi yang dibawa? Ya Boleh tadi sedikit? kan disebutin. Bun, Terima kasih. soal Onyo mungkin Bu sedikit Bun. Kan udah tinggal sama Kak Ruben katanya Bun. Kenapa Bun mungkin? Apakah karena Waduh. Kasih banyak. Bukti-bukti mah banyak. Ya. Kasih banyak ya. Makasih ya. Hati-hati Mas. Oh iya. Pada saat finaran itu ya, link TikTok ya. Yang kedua terkait dengan disampaikan bahwa itu kan bukan anak dari klien kami, disampaikan bahwa itu akte kelahirannya kita serahkan, ya kan. Lalu kenal nggak dengan saudara yang disampaikan situ, siapa namanya itu Pinot itulah ya, Pino itulah, itu juga kami sampaikan tidak kenal sama sekali. Terus juga terkait dengan kelahirannya sudah disampaikan kelahirannya itu dilakukannya juga sudah diklarifikasi sama klien kami bahwa hasil dari program bayi tabung ya anak pertama di rumah sakit Bunda Menteng itu juga kita sampaikan. akun Finara tuh disita nggak sih sama pihak polisi? Sudah disita sama pihak polisian, tetapi kami sekali lagi sepenuhnya menyerahkan kepada pihak polisian prosesnya seperti apa. Pelaku sebenarnya harus ditangkap, ya harus, tapi bagaimana menangkapnya itu saya pikir itu polanya dari polisian. Saya hormati lah ya. Tapi saat ini sejauh ini adalah kami lihat kepolisian serius dalam menangani ini, kami terima kasih. Kalau soal pengakuan dikatakan di handphonenya sempat dijual dan kemungkinan dipakai oleh pihak lain itu abang gimana? Ya tadi kami disampaikan sama pihak kepolisian, ya kami percayalah bahwa itu faktanya, tapi kami dari hati kecil kami yakin bahwa masa sih nggak bisa didapat ya, orang jelas orangnya sudah ada ya, tapi ya kita serahkanlah, saya hormati prosesnya dulu, nanti kalau memang tidak bisa didapat ya baru kami akan coba berkomunikasi lagi, tapi kami berharap semoga itu bisa didapat supaya ada efek jerah ya buat pelaku. Masih akan ada pemanggilan untuk Sarwenda nggak sih Bang? Kami tadi minta supaya udah cukup lah, karena gini, Sarwenda tidak akan mungkin datang ke pihak Polda Metro Jaya ya, ke pihak penyidik kalau bukan karena anaknya. Dilakukan semua untuk anaknya, untuk menjelaskan bahwa apa yang disampaikan itu adalah sebenar 100% hoax, fitnah terhadap diri dia dan anaknya. Jadi karena menyangkut anak dia pasti mau, padahal dia sama sekali nggak mau
hal-hal begini dia sangat menghindari. Makanya tadi dia paksakan untuk hadir karena memang untuk menunjukkan bahwa dia all out untuk anak. Setelah ini ada siapa lagi yang diperiksa Bang mungkin? Tanya ke pihak penyidik, saya nggak tahu kalau soal. Ya. Oke. Thank you, Bang. Thank you.